Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dani Setia Dharma dan rekan-rekan mahasiswa Undira yang saya cintai. Seperti yang kita ketahui, COVID singgah di Indonesia sudah hampir 2 tahun lamanya. Banyak perubahan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini. Hampir di setiap stasiun televisi memberitakan tentang bahayanya COVID-19. Hal ini terlepas dari kurangnya antisipasi dan edukasi dari pemerintah terhadap masyarakat, sehingga virus ini dapat menyebar begitu cepat yang mengakibatkan seluruh lapisan masyarakat merasakan akibatnya. Mari kita undur sebentar. Sebelum adanya pandemi COVID masuk ke Indonesia, tidak ada peraturan mengenai masker. Tetapi sekarang, masker diwajibkan untuk semua masyarakat Indonesia, apalagi sedang berpergian ke tempat umum, makan di restoran, nongkrong bareng teman sudah tidak seleluasa dulu. Sekarang harus dibatasi dan tempat makan atau tempat wisata lainnya wajib mematuhi protokol kesehatan. Seperti yang terjadi di beberapa rumah makan dan tempat wisata di Indonesia, wajib reservasi, mencuci tangan sebelum masuk, menjaga jarak saat mengantri, dan cek suhu tubuh. Bertambah umurnya virus corona, bertambah juga peraturan pemerintah saat ini. Masyarakat Indonesia diwajibkan vaksin dan harus memiliki sertifikat vaksin. Dampak pandemi ini sangat berpengaruh bagi Indonesia. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara yang sedang terpapar virus ini. Pandemi ini juga memiliki efek bagi perekonomian Indonesia. Beberapa perusahaan besar harus menutup usahanya, bahkan ada juga perusahaan yang terpaksa memberhentikan karyawannya dalam jumlah besar demi mempertahankan perusahaannya agar tidak bangkrut dalam pandemi ini. Sehingga meningkatnya angka pengangguran di Indonesia dan pastinya mempengaruhi perekonomian di negara ini. Setiap hari, bukan sedikit korban jiwa yang ada di Indonesia karena virus ini. Virus ini memang sangat berbahaya. Di dunia pendidikan, virus ini juga memberikan dampak bagi siswa-siswi, yaitu mereka diwajibkan belajar dari rumah dan tidak diperbolehkan datang ke sekolah, dan dilakukan pembelajaran melalui secara online, dengan WhatsApp, aplikasi Zoom, atau Google Meet. Selain itu, perlu kita ketahui, begitu luar biasanya tenaga kesehatan berjuang demi menurunnya angka positif COVID-19, bahwa tidak sedikit dari mereka yang gugur. Maka dari itu, kita harus mengapresiasi kinerja para tenaga kesehatan yang sudah bekerja keras dengan cara kita, yaitu mematuhi protokol kesehatan yang ada agar angka positif COVID-19 tidak bertambah. Mungkin kita setuju bahwa semua orang sekarang sudah merasakan betapa jenuhnya hidup di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan akhirnya mereka sedikit berkurang atas kesadaran akan bahaya COVID-19, seperti memilih untuk melepas masker dan liburan keluar kota. Meskipun kita sekarang sudah ada yang namanya program vaksinasi, bukan berarti kita dapat melepas masker atau meninggalkan protokol kesehatan. Permasalahan penyebaran virus COVID-19 ini tidak hanya terkait masalah kesehatan. Lebih dari itu, COVID-19 juga merupakan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu kondisi negatif yang dihadapi oleh masyarakat. Solusinya dapat diambil oleh negara dan juga oleh masyarakat itu sendiri, yang di dalamnya terdapat tokoh masyarakat, cendekiawan, ataupun para ilmuwan. Namun tidak semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai masalah sosial. Dalam menganalisis suatu permasalahan sosial ada beberapa perspektif yang dapat dijadikan sebagai pisau analisa, seperti patologi sosial, disorganisasi sosial, dan konflik nilai. Ketiganya dapat kita gunakan dalam menganalisis permasalahan sosial yang timbul oleh penyebaran virus COVID-19 ini. Patologi sosial memposisikan masyarakat layaknya organisme hidup, sehingga bila salah satu bagian dari organisme hidup tersebut sakit, maka kemungkinan besar akan terjadi pula penyakit pada organ lainnya. Berangkat dari perspektif tersebut, dengan adanya penyebaran virus COVID-19 telah mengakibatkan banyak struktur-struktur sosial yang berkurang, bahkan hilang fungsinya. Misalnya, kegiatan di sekolah, perguruan tinggi, dan tempat ibadah ditiadakan karena dinilai mengumpulkan orang dan berpotensi menyebarkan virus. Di Sumatera Barat sendiri, semua aktivitas belajar mengajar telah dihentikan sementara dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah baik pusat maupun provinsi telah membuat peraturan agar masyarakat menerapkan physical distancing demi mencegah penularan, tetapi ironisnya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi larangan tersebut. Masyarakat masih banyak yang berkeliaran untuk hal yang tidak penting dan mendesak. Hal ini adalah suatu pelanggaran yang kemudian dapat menjadi patologi dalam masyarakat. Kemudian kita dapat menggunakan perspektif disorganisasi sosial, yaitu untuk melihat tidak berfungsinya aturan sosial di dalam masyarakat.
Disorganisasi sosial telah mengakibatkan berkurangnya kekuatan mengikat baik bagi koordinasi antar bagian maupun dalam melakukan kontrol terhadap perilaku individu. Maka dari itu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing, karena sejauh ini hanya itu yang bisa kita lakukan. Maka dari itu, saya mengajak rekan-rekan mahasiswa semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan diimbangi oleh olahraga. Serta istirahat yang cukup dan sesekali ditambahkan dengan mengkonsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh kita semakin kuat di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan terakhir yang saya ingin sampaikan adalah saya minta kepada rekan-rekan mahasiswa semua untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya kita bekerja sama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mewakili dari kelompok saya, mohon maaf. Sekiranya ada perkataan yang kurang berkenan atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.